tasya wa tuzillu man tasya bi'atul qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makrullah wallahu khairul makirin. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita pada hari ini dapat berkumpul kembali, bersilaturahim kembali dalam suasana Zoom meeting mengenai PTBS. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada hari ini menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kiranya hari ini kita akan bincang-bincang sejenak mengenai seminar bisnis syariah, dan saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta untuk seminar Zoom pada malam hari ini. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berbicara tentang bisnis syariah. Nah, saya sebelum kita sampai kepada bisnis syariah itu, sesungguhnya kita semua yang hadir di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ini sebagai khalifah fil ard, jadi sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk mengelola bumi dan seluruh isinya untuk kemakmuran umat. Nah, karena itulah kita hari ini berbicara tentang bisnis syariah, yaitu bisnis yang berkaitan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, bisnis yang memenuhi prinsip syariah. Nah, di dalam hidup bersyariah itu pedoman kita umat Islam adalah berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbisnis di dalam syariah kita itu adalah juga merupakan muamalah. Berbisnis itu adalah muamalah, diperbolehkan, dan untuk itu berbisnis itu adalah bagian pada cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu di dalam kita beribadah, dalam kita menjalani kehidupan, dalam menjalani proses kehidupan ini, banyak aktivitas yang kita bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada yang bertani, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara dan sebagainya. Dan dalam hal ini pilihan kita juga barangkali ada yang melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan itulah lama-kelamaan itu akan menjadi impian kita. Di dalam kehidupan kita ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin wujudkan, dan itu akhirnya menjadi juga bagian daripada impian-impian kita. Nah, karena itu impian kita barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin segera pergi umrah, atau barangkali ingin pergi haji dan sebagainya, atau juga ingin mengulangi lagi umrahnya dan haji dan sebagainya. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan spiritual yang kita idam-idamkan, yang menjadi impian kita semua. Lalu kemudian barangkali juga kita juga ingin bersedekah, ya kan? Karena bagaimanapun kita sekarang ini kan tiap hari berdoa, lalu kemudian tiap hari kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri rezeki-rezeki itu, dan di antara rezeki kita yang turun itu Allah titipkan juga untuk orang lain yang berhak menerimanya. Karena itu
kewajiban kita lah untuk menyampaikan titipan Allah itu kepada rezeki itu kepada yang berhak menerimanya, yaitu berupa infak, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu juga di dalam proses kehidupan kita, di dalam proses kita menjalankan kehidupan, terutama yang berhubungan dengan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, tentu kita banyak sekali masalah-masalah. Kadang-kadang yang kita cari tidak dapat, yang kita cari berkurang, yang kita cari adalah tidak ada sama sekali. Mungkin juga ada masalah-masalah kita yang berkaitan dan untuk sumber kehidupan itu kita juga tidak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya karena itu merupakan suatu kewajiban, kadang-kadang orang itu mengambil jalan pintas. Ya sudah, harus pinjamlah kebutuhan itu kepada orang lain, harus berutanglah dan sebagainya. Lalu kemudian lalu kemudian kalau kita ini punya motor, barangkali kita kalau kita punya ingin mobil atau ingin rumah, tentu kita ambil hutang dan sebagainya. Jadi karena itu juga banyak orang yang membutuhkan solusi ini, dan demikian kalau kita mengambil kredit, mengambil pinjaman, tentu ini juga bagian daripada cara kita untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau kita memenuhinya itu dengan utang piutang, tentu kita harus bayar cicil, lalu kemudian bayar dendanya, lalu kemudian kalau kita ingin melunasi bayar penalti dan sebagainya. Nah, di dalam rangka memenuhi kebutuhan itu dengan cara berhutang itu adalah kita digolongkan kepada hal-hal yang menyangkut riba. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, karena pedoman hidup kita itu adalah berdasarkan Quran dan hadis, maka Allah juga menunjukkan kepada kita ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 275, yang tentu yang berkaitan dengan masalah bisnis, masalah perdagangan. Allah juga menggariskan wa Allah bai'a wa harrama riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi surat Al-Baqarah 275 itu menjadi tuntunan bagi kita agar kita bisa memasuki dunia bisnis. Jadi halal bisnis menurut jual beli menurut Allah Subhanahu wa taala itu memang jelas harus produknya. Jelas kehalalan produknya, tidak boleh ada jual beli yang bayang-bayangan dan sebagainya, tidak boleh juga ada jual beli di dunia maya dan sebagainya. Memang kalau jual beli itu juga harus ada fisiknya, kita tukar menuar, tiket tukar. Jadi ada transaksi dan sebagainya. Lalu kemudian di dalam jual beli itu pun juga tidak boleh ada yang dijolimi, dan semua dalam keadaan keadilan. Lalu kemudian digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkannya riba. Nah, karena itu riba ini tadi saya dengar dari Ustadz Ojaksu, kalau kita ingin menjalankan sesuatu untuk orang kita ini tetap menjadi miskin, atau kita ingin diarahkan untuk menjadi bangkrut, bergaulah dengan riba. Jadi karena riba ini dapat membuat orang menjadi miskin, dapat membuat orang menjadi bangkrut, ya kan? Jadi oleh karena itu tidak ada keberkahan bagi orang-orang yang hidup dan menjalankan usahanya dengan riba dan sebagainya. Karena itu riba ini sangat diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan oleh karena itu riba itu adalah kalau kita meminjam sesuatu tentu ada penambahannya seperti halnya tadi. Jadi kalau kita kalau kita mencicil mobil sebagainya, jadi bunganya itulah merupakan ribanya. Jadi kalaupun juga kita mencicilnya, dendanya kita macet, tentu ada dendanya, itu juga ribanya juga. Dan kalaupun kita mau melunasi, itu juga ada penaltinya, itu juga riba dan sebagainya. Jadi oleh karena itu marilah kita menjauh dari riba, karena riba ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaikan seseorang yang riba itu bagaikan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi itu kita bisa melihat seperti itulah dosa riba yang paling rendah yang dialami oleh seseorang yang melakukan riba. Jadi oleh karena itu
kita bertekad mulai hijrah dari riba, dan sebagainya. Jadi kalau kita hijrah dari riba, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dari mana saja yang kita tidak kehendaki, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi kalau kita bisa terhindar dari riba, kalau kita ingin hijrah dari riba, maka Allah akan sekali lagi akan membukakan pintu rezeki dari mana saja yang kita tidak kita ketahui, dan juga memberikan solusi-solusi bagi kehidupan kita. Jadi karenanya bagaimana cara kita menghindari riba? Bagaimana kita bisa mencari solusi daripada hal-hal yang menyangkut masalah riba? Jadi oleh karena itu salah satu solusi yang kita ingin dengarkan informasinya pada hari ini adalah bagaimana kita bermitra dengan PT BES sebagai suatu sarana atau suatu alat atau suatu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itulah yang bisa membuat kita keluar dari masalah riba. Jadi bagaimana cara meraih semua itu dalam 1-2 tahun tanpa hutang dan riba? Jadi kita ingin tawarkan dalam 1-2 tahun orang-orang yang akan bermasalah dari riba itu, termasuk dari kita juga yang ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan ingin juga mewujudkan impian-impiannya. Bagi orang-orang yang tidak punya hutang misalnya, dia ingin mewujudkan impian-impiannya, lalu kemudian dengan cara bermitra dengan PT BES, ya kan? Jadi PT BES ini adalah suatu perusahaan yang modalnya sangat kecil dan juga tanpa risiko. Jadi tentu saja ada untuk menjadi mitra di usaha ini. Jadi kita harus bermitra dengan PT BES. Jadi inilah PT BES ini adalah berpusat di Bandung, yaitu di Jalan Surapatikor, ya, di daerah timur daripada Bandung. Ini sebuah kantor yang cukup megah. Itu semua dimiliki sendiri oleh PT BES. Lalu kemudian profil usahanya adalah ini PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, perusahaan yang memasarkan produk-produk UMB dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Jadi dengan demikian PT BES ini adalah bagian juga cara untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, PT BES ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan, lalu kemudian produk-produknya sudah memenuhi sertifikat ISO dan sebagainya, dan sudah menjadi anggota AP2LI dan sudah memiliki izin penjualan langsung sebagai perusahaan penjualan langsung. Nah, jadi kenapa PT BES yang kita yang kita akan bermitra? Karena PT BES ini adalah produknya unik, kemudian berkualitas dan bermanfaat untuk kebutuhan banyak orang. Kemudian ownernya jelas, ya kan? Jadi PT BES ini merupakan owner yang jelas, secara finansial belum kaya duluan sebelum mendirikan perusahaan. Nah, ini modal dasar kita juga, dan rumahnya masih kompleks dengan sekantor dengan mudah untuk ditemui. Jadi marketingnya, plannya bagus, ya, menguntungkan dan memudahkan para mitra-mitranya untuk meraih impian-impiannya. Jadi kantornya milik sendiri dan memiliki support system. Jadi kalau kita menjalankan usaha ini, ada mentor yang akan mendampingi kita, ada sistem yang mensupportnya, sehingga para mitra-mitranya itu tidak usah galau, akan selalu didampingi, dibimbing, diarahkan untuk menjadi berhasil di dalam bisnis ini. Nah, inilah legalitasnya, perizinan dan sebagainya sudah, lalu kemudian sertifikatnya ada untuk AP2LI dan sebagainya, ada sertifikat perusahaan sesuai syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, baik sertifikat syariah perusahaannya, kemudian syariah mengenai sistem bisnisnya, dan juga syariahnya halal produk-produknya.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perusahaan ini mempunyai visi untuk menjadikan perusahaan bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi perusahaan ini harus bebas dari riba dan membantu umat terbebas dari hutang riba. Karena itu perusahaan ini mempunyai cita-cita atau misinya adalah menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. Jadi 1.000 miliarder setiap tahun. Jadi kalau ini 1.000 ini dibagi 12 bulan, itu berapa itu? Jadi bisa ada 90-an orang lah, miliarder lah setiap bulan gitu kan. Jadi setiap tahun tuh 3 miliarder. Jadi karena itu ketika GSS kemarin itu malah melebihi, setiap 3 bulan sudah puluhan miliarder yang terbentuk dari di PTBS ini. Nah karena itu, karena ini bisnis yang bersyariah, bisnis yang tujuannya, visinya, misinya bersyariah, karena itu bisnis ini memiliki moto PTBS Go Go Berkah berkah No Riba. no riba. No riba. Go Baitullah. Jadi PTBS Go berkah no riba. Go Baitullah. Nah, Go Berkah No Riba. Jadi karena itu kenapa Go Berkah dan No Riba? Jadi sebanyak-banyaknya harta yang dimiliki orang-orang itu. Banyak yang orang kita lihat di pinggir jalan, banyak orang kaya, banyak dan sebagainya. Pertanyaan kita, apakah harta yang dimiliki itu kan mendapatkan keberkahan atau tidak? Jangan sampai harta yang banyak itu juga tidak memberikan kebahagiaan kita, tidak memberikan keberkahan bagi kita, bahkan harta-hartanya itu menjadi problem bagi orang yang punya itu sendiri. Nah, apalagi harta-harta itu dimiliki yang berasal dari riba. Karena itu Pak Haji Febrin Agung yang merupakan putra bangsa termuda, sudah putra bangsa yang masih muda, lalu memiliki perusahaan yang punya moto Go Berkah No Riba. Nah, perusahaan ini memiliki produk-produk yang bagus, yang luar biasa kualitasnya, ya kan, sudah merasakan manfaatnya, harganya kompetitif, produknya dibutuhkan, ya kan. Peluang untuk belanja ulang itu sangat besar karena memang produk itu tersedia dan menciptakan poin-poin untuk kita, dan produknya makin lama makin banyak. Jadi bisa dibayangkan dari sekarang, kalau saya dengar cerita bahwa awalnya itu baru memiliki produk ekorising, bahkan ketika menjalankan usahanya itu produknya kan masih belum sepenuhnya bisa dipenuhi, tapi sekarang secara bertahap produk itu hampir memenuhi 100 item sekarang, lalu kemudian target beliau itu nanti dalam dalam ke depan itu memiliki ribuan produk. Bayangkan kita ini akan belanja di toko kita sendiri, apapun juga akan tersedia di PTBS ini. Karena itu kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Kita berpikir tentang jangka panjang sebagainya, bahwa PTBS ini akan memiliki makin lama makin banyak memiliki produk. Nah, inilah produk yang dimiliki oleh PTBS, yaitu pertama kita lihat juga ada produk pupuknya, produk eco farming ya. Produk eco farming itu adalah pupuk ajaib, pupuk lengkap, karena mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ada yang unsur-unsurnya sangat lengkap. Unsur-unsurnya sangat lengkap, dan ini adalah merupakan bakteri juga. Bakteri dari eco farming ini adalah merupakan biang daripada pupuk. Biang daripada pupuk. Jadi kerjanya eco farming itu adalah dia merubah kotoran ayam, dia merubah amoniak yang ada kotoran pupuk kandang dan sebagainya, dirubah menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena itu begitu digunakan cepat sangat subur, cepat panen, cepat besar, dan hasilnya lebih banyak. Ya, jadi ini bisa lebih efisien. Nanti bisa dipelajari lebih lengkap, lebih lanjut, dan biasanya ada training tentang pupuknya. Nah, ini Pilos Rolilis, yang itu pupuk yang diciptakan khusus untuk kelapa sawit, ya, di mana satu saset itu satu pohon, yang juga bisa memberikan hasil yang
luar biasa untuk kelapa sawit. Jadi satu paket untuk pupuk yang ada di PT BES ini dengan 14 kotak itu cukup untuk kebutuhan 1 hektar. Jadi penggunaannya sangat simpel untuk luas areal kelapa sawit yang begitu luas di Indonesia ini, dengan kita tanamkan di samping pohon kelapa sawit itu pun juga sudah memenuhi seluruh kebutuhan pupuk yang ada di kebun sawit. Nah, ini habatus sauda. Habatus sauda itu adalah jintan hitam, merupakan suatu senyawa yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ini sunnah Rasulullah SAW. Di dalamnya juga ada propolis dan lipolen. Ini Ecoviko. Ecoviko itu adalah merupakan virgin coconut oil. Jadi kelapa yang disulingkan yang tersedia mengandung unsur-unsur yang kolesterol. Ini adalah menyediakan kolesterol baik ya. Jadi di dalam tubuh ini komposisi kolesterol baik harus lebih banyak daripada kolesterol jahat. Jadi karena itu begitu kita memasukkan kolesterol Ecoviko ke dalam tubuh kita, artinya menambah jumlah kolesterol baik di dalam tubuh kita, dan ini baik sekali untuk penyakit jantung, penyakit otak dan sebagainya ya, untuk memperlancar peredaran darah, untuk diabetes dan sebagainya. Nah, ini jadi ini adalah ramu-ramuan yang berasal dari bahan-bahan alamiah yang ada di Indonesia, yaitu ada pasak bumi, ada gamak emas dan sebagainya. Ini untuk untuk persendian, untuk relaksasi, untuk enak tidur dan sebagainya. Untuk orang-orang yang penyakit jantung pun ini bisa untuk Bimax ini diminum. Lalu kemudian ini kopi yang sangat bermanfaat, terutama untuk ibu-ibu bagi yang suka haidnya kurang lancar, dan bagi bapak-bapak pun juga bisa menambah stamina. Nah, ini stamina yang lebih galak lagi yang nanti bisa dicoba oleh bapak-bapak dan sebagainya. Lalu kemudian ini kolagen. Kolagen ini adalah antioksidan, master antioksidan. Jadi master antioksidan itu suatu senyawa. Antioksidan itu adalah suatu senyawa yang bisa memperbaiki sel dan bisa menumbuhkan sel-sel baru. Ya, jadi kita hidup di alam ini juga banyak radikal-radikal bebas yang bisa merusak sel kita. Kalau sel itu sudah rusak, itu kita bisa meradang, kita bisa pegel, bisa lelah dan sebagainya. Di samping itu sel-sel yang rusak itu diakibatkan oleh karena kita kurang oksigen dan sebagainya. Karena itu dalam kondisi oksigen kita yang berkurang, bisa diminumkan dengan kolagen. Kolagen ini pun juga merupakan campuran daripada bisa dicampur dengan hapso tadi untuk orang-orang yang kena stroke, ya kan? Jadi untuk kena otak dan sebagainya, untuk orang yang kanker dan sebagainya, ini bagus sekali ya diberikan kolagen. Kemudian ada tadi. Nah, ini LVN Slim. Slim itu ini minumannya bergizi, ada 8 sari buah di dalamnya, boleh untuk gemuk kalau dimakan setelah makan, boleh untuk kurus kalau diminum sebelum makan. Kemudian ini kalsi. Kalsi ini adalah untuk menyediakan kalsium baik badan kita, apalagi untuk orang yang tua-tua, untuk menghindari osteoporosis dan sebagainya. Di dalamnya ada omega 3. Omega 3 inilah untuk mensuplai dan untuk merupakan kebutuhan daripada saraf-saraf kita. Jadi kalau ada orang-orang yang gangguan-gangguan saraf, kesemutan sebagainya, di dalam kalsi ini mengandung omega 3, omega 6 dan omega 9. Lalu kemudian ini susu kambing. Susu kambing ini bagus sekali untuk kesehatan paru-paru kita, untuk mah dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang kesehatan paru-paru itu, orang bisa batuk bisa sembuh, orang radang tenggorokan bisa sembuh, orang yang asma bisa sembuh dan sebagainya. Susu kambing ini luar biasa karena pada zaman Nabi itu tidak ada sapi sebenarnya, lebih banyak kambing, ya kan? Jadi karena itu susu kambing ini lebih sudah diminum oleh Rasulullah sejak dulu, jadi sudah menumbuhkan berbagai penyakit. Baik untuk mah juga bagus, ya.
Kemudian ya ini saya tidak bisa bicara banyak, ini lipstick ibu-ibu ya, jadi ini bagus, ada lip matte katanya dipakainya sedikit aja, tipis tapi lengketnya sampai 2 malam ya kan. Jadi kalau itu satu ini apa namanya disimpan di atas apa namanya buffet tidak habis-habis tuh ya kan, mungkin karena tidak pakai. Kemudian ini ya, serum ini bisa untuk buat glowing dan sebagainya. Nah, ini skincare untuk ke krim siang, krim malam, ibu-ibu lah ini. Ya kan? Untuk pokoknya kita bisa cantik karena PTBS dan sebagainya. Jadi ini sabunnya juga bagus, sabun ini juga untuk penyakit-penyakit kulit dan sebagainya. Ini untuk eco-racing, untuk perawatan-perawatan kendaraan. Kendaraan itu bisa lebih irit, bisa lebih bersih apa namanya mesinnya, dan bisa pengapiannya lebih bagus. Dengan demikian bisa larinya kencang karena molekul-molekul daripada premium itu sudah makin kecil dan sebagainya. Nah, ini untuk dieselnya, dan harga ecerannya itu satunya itu semua harga sama, itu produknya 250 harga ecerannya. Tentu berbeda dengan harga distributor dan sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian mengenai produk-produk PTBS. Nah, PTBS ini di samping menjual produk-produk yang halal, yang formatnya bagus itu, dia juga menyiapkan peluang usaha. Ada peluang usaha di dalamnya. Jadi kalau kita mau gabung di dalam itu, kita mau bermitra dengan PTBS untuk menjadi solusi tadi, kita registrasi, ya kan? Jadi kita registrasi, kita daftar. Jadi kita daftar itu dengan isi data dan sebagainya 100.000, lalu kemudian untuk ke basicnya adalah 2,5 juta rupiah. Jadi 2,5 juta itu dapat produk 14 box. Ya, jadi kalau 2,5 juta dibagi 14 itu kan juga 185 dibandingkan dengan harga eceran tadi 250.000. Jadi oleh karena itu keuntungan kita untuk menjadi mitra PTBS itu tentu kita tadi kita sudah mendapatkan harga yang lebih murah ya, harga karena juga kita sebagai distributor tadi kalau harga eceran 250 ya kita mendapatkan harga 185. Jadi kita bisa hidup lebih bermanfaat karena produk-produknya luar biasa. Saya alhamdulillah produk ini sudah memberikan kenyamanan buat kesehatan dan sebagainya. Dan demikian di dalam PTBS ini penjualannya ada peluang usahanya. Nah, jadi mengembangkan usahanya PTBS itulah karena kita pakai produknya berkhasiat, dapat bonus dan hadiahnya, belanja harga distributor, bisa jualan, diajukan mengembangkan usaha dengan merekrut pemakai. Nah, bisnis ini adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi sistem bisnis itu adalah penjualan langsung berjenjang syariah yang dirancang oleh miliarder muda dan cerdas Haji Febrin Agung. Jadi saya mengamati bisnis plan ini dan rancangan ini merupakan penyempurnaan dari semua kekuatan dan dari semua kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh multi level yang ada di Indonesia. Jadi ramu oleh Pak Febrian itu menjadi satu kesatuan sistem yang sempurna. Karena masing-masing multi level punya kelebihan, punya kekurangannya, diramu dalam satu sistem oleh Febrian itu menjadi sistem atau bisnis plan dari PTBS, sehingga semua unsur yang terlibat dalam kemitraan usaha ini akan memperoleh keuntungan dan manfaat yang sangat adil. Ya kan? Jadi sistem PLBS itu, apakah PLBS itu penjualan langsung berjenjang syariah itu adalah sebuah sistem penjualan langsung berjenjang yang sudah tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama. Jadi dinamakan dengan penjualan langsung berjenjang syariah itu karena sudah memiliki sertifikat halal dan sertifikat bisnisnya dari Majelis Ulama. Nah, kenapa dikatakan halal produk-produknya? Karena di dalam sistem dan prakteknya tidak mengandung 5 hal, yaitu jadi tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur gorornya. Jadi unsur goror itu adalah unsur yang ketidakpastian dan sebagainya. Unsur maisir adalah unsur penipuannya dan tidak jolim, dan produknya tidak haram dan sebagainya. Nah, pendapatan di PTBS ini kalau kita mau ikuti nanti adalah pendapatan harian, ya kan? Ada pendapatan mingguan, ada pendapatan bulanan, ya kan? Ada pendapatan sewaktu-waktu.
Jadi orang tuh sewaktu itu dapat mobil, orang sewaktu itu dapat reward, orang sedapat waktu dan ada pendapatan seumur hidup, ya kan? Jadi karena bisnis ini bisa diwariskan, jadi seumur hidup dari waris ke waris, dari ahli waris ke waris sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengembangkan bisnisnya adalah karena Anda sudah melakukan, sudah join di bisnis ini, sudah ini kan mendapatkan produk, pakailah produknya itu sendiri. Pakai produknya, lalu kemudian ceritakan manfaatnya dari produk yang Anda pakai. Jangan aneh-aneh, jangan berlebihan, cerita aja manfaatnya. Lalu kemudian nanti kalau dia berminat ada tanda-tanda, ya tentu ada cara Anda untuk cerita itu sedemikian rupa sehingga orang itu tertarik dan orang itu menarik. Nah, kalau dia tertarik dan menarik, bawalah kepada suatu pertemuan, bawalah ke orang-orang yang di atas Anda, upline Anda, bawalah ke seminar-seminar, tunjukkan informasi tentang bisnisnya. Nah, kalau yang diajak itu mau juga ikuti seperti Anda, maka dia akan berbelanja juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dalam rangka kita mengembangkan jaringannya ini, dalam usaha ini, kita tidak disuruh jualan sesungguhnya. Ya kan, jualan dalam arti di sini adalah kita belanja, yang jualan itu PT Base-nya. Ya kan, yang jualan itu PT Base-nya. Nah, karena itu, kalau kita tadi saya cerita tadi kita join satu paket untuk yang distributor dasar, kalau kita mau kembangkan menjadi usaha besar, ya kalau basic itu masih usaha kecil, ya kan 2,5 jutaan dapat 14 produk. Tapi kalau orang sudah merenungkan lebih dalam bahwa usaha ini usaha yang sangat besar, saya sebagai banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Pak Edi berada di sini? Saya melihat ini bisnisnya bisnis besar, bisnis miliaran dan sebagainya. Karena itu kita mesti gabung priority. Ya, priority itu adalah satu usaha dengan 31 cabang usaha. Itu nanti akan diperdalam nanti sebagainya. Jadi potensinya adalah bisa sampai 51 miliar potensi hasilnya. Kalau basic itu baru 1,67 miliar, ya kan, reguler 5,1 miliar, lalu kemudian bisnis itu 11,1 miliar. Jadi itu bisa dilihat di tabel. Nah, karena itu kalau kita mau mengembangkan usaha ini, ya kita pakai produknya, kita ciptakan manfaatnya dan kita arahkan untuk bawa dia ke. Nah, dari sinilah timbul penghasilan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda sudah bercerita, ada di seberang sana, sebelah kali, lalu kemudian orang itu mau dan tertarik, dia gabung dan join praktik, join satu paket. Nah, dari satu paket itu Anda akan bisa mendapatkan keuntungannya adalah 400.000 sponsornya. Inilah saya katakan, ini pendapatan harian Anda. Lalu kemudian satu lagi bercerita lagi, lalu kemudian ada orang yang gabung lagi, dia join satu paket lagi 2,5 juta, lalu kemudian Anda dapatkan 400.000. Ini yang saya katakan langsung dibayar besok harinya. Ini yang saya katakan tadi sebagai pendapatan harian. Lalu kemudian karena Anda sudah membangun pasangan daripada sudah membangun satu pasang, maka Anda akan mendapatkan bonus pasangan 100.000. Nah, bonus pasangan ini dibayar mingguan. Nah, inilah yang merupakan penghasilan mingguan. Kalau di dalam hitungan-hitungannya, ya bonus pasangan ini bisa tercipta 18 juta per hari. Kalau kita kembangkan, ya kan, kalau kita 18 juta per minggu, jadi ini juga pendapatan pertama mingguan kita itu cukup besar. Lalu kemudian kita kembangkan lagi. Ada si A misalnya join dengan 3 paket. 3 paket itu 3 kali 2,5 juta, yaitu jadi 7,5 juta. Anda mendapatkan produk 3 kali 14, yaitu 84. 3 kali 14, 42, ya kan? 42. Lalu kemudian Anda yang mensponsori itu mendapatkan pendapatan harian 1,2 juta. Ya kan? Lalu kemudian ada lagi Anda kembangkan, dia milih join 7 paket. 7 paket itu
7 ke 2, 17.500.000. Ya, berarti Anda bisa mendapatkan bonus 2,8. Nah, di sini satu paket itu adalah 3, kemudian ada 7 paket, jadi ada 3 pasang yang terjadi di sini. Jadi 3 pasang ini Anda dibayarkan 3 kali 1.000, 300.000 menjadi 300.000. Ini pendapatan mingguan. Nah, masih ada lagi yang menunggu dipasangkan. Kemudian dengan seterusnya ada yang join 15 paket, ada yang join priority 300 paket, ada perhitungannya, makanya maksimal satu hari itu ada 12 pasang yang bisa dibayarkan setiap minggu. Jadi bisnis ini Anda tidak harus Anda semua yang mengerjakan sampai ke bawah, ya kan? Orang mengenalkan orang, orang menggabungkan orang, orang merekrut orang. Jadi di sini ada proses sale-nya, penjualannya, lalu kemudian rekrutmen. Jadi tidak harus kita mencari orang, tetapi kita bercerita orang itu juga secara sukarela mau bergabung karena manfaat daripada produknya. Lalu kemudian ada manfaat daripada bisnisnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, turun sedikit deh. Kok tinggi sekali kelihatan. Nah, lalu kemudian dari kumpulan-kumpulan daripada orang-orang yang gabung tadi di bisnis ini, ya kan, kumpulan dari kepada orang-orang digabung di sini, ada poin-poin yang didapatkan. Ada poin-poinnya, lalu kemudian kalau terbentuk di dalam sistem. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bisnis ini dikendalikan oleh sistem komputer. Jadi virtualisasi daripada bisnis. Jadi kalau kita mau bergabung di bisnis ini, tidak usah buka toko, tidak usah apa, cukup di HP Anda itu Anda kendalikan bisnis ini. Semua poin-poinnya itu sudah ada di dalam HP Anda dan sebagainya. Jadi karena itu kalau sudah terjadi 100 pasang, yaitu 1 di 100 di kanan 100 kiri, oleh perusahaan akan diberikan reward 20 juta atau motor cash atau umroh. Ya, lalu kemudian selanjutnya poin itu akan bertambah, poinnya 100 tidak hilang, akan bertambah terus karena usaha kerja Anda dan sebagainya. Maka ketika mencapai 300, Anda bisa diberikan mobil senilai 150 juta. Terus demikian berkembang terus poinnya sampai 1.500 pasang, Anda akan mendapatkan Pajero, dan sampai kepada titik 3.000 pasang, Anda akan mendapatkan rumah 1 miliar. Jadi luar biasa. Jadi sistem ini akan bekerja sendiri, orang akan mengembangkan sebagainya, lalu kemudian sistemnya tidak wajib tutup poin di sini, ya. Nah, oleh karena itu kita lihat terus, kita lihat bahwa nah inilah jadi total reward yang kita dapatkan di dalam bisnis ini. Yang pertama 100 pasang adalah 20 juta, 300 pasang adalah 150 juta, 500 pasang adalah 1.500 pasang 500 juta, dan 3.000 pasang adalah 1 miliar. Jadi ini untuk join satu basic itu dapatkan 1,67 miliar. Bagaimana kalau Anda join dengan priority yang 31 cabang itu akan punya potensi 31 kali 1,67 miliar menjadi 55 miliar dan sebagainya. Nah, ada? Udah habis sih. Kok bentar, ini udah deh. Kok enggak mau sih? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa PT BES itu sudah banyak membagi, sudah bisa membagi 6.900 motor cash, sudah membagi 2.600 mobil, 520 Pajero, dan 185 rumah 1 miliar. Ini banyak sekali orang nanya. Bagi orang-orang yang sudah. Nah, di bisnis ini juga ada karirnya, Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan 100 pasang akan diberikan new leader, kemudian 2.500 pasang itu 750 star leader dan sebagainya, sampai ke crown director.
Jadi karena itu bisnis ini bisa mendapatkan royalti dan inilah yang diwariskan kepada ahli waris kita. Nah, lalu kemudian perbandingannya antara PTBS dengan multi level yang lainnya, PTBS ini tidak ada target, ya. Lalu sedangkan di tempat yang barangkali di luar sana ada target waktu. Kemudian yang kedua tidak wajib belanja, maksudnya belanja pertama itu yang 2,5 juta itu adalah sekali itu aja belanja seumur hidup dan sekaligus itu mendapatkan hak usaha, ya kan? Lalu kemudian kalau di luaran sana itu ada tutup poin, lalu kemudian 3 poinnya akumulasi, kalau di luaran sana poinnya angus, bahkan reward pun juga angus. Jadi 4 kalau di kita ini poinnya mudah dicapai, sedangkan di luar sana susah dicapai, ya kan? 5 bonusnya dibayar, ada yang dibayar harian, ada mingguan, ada bulanan, ada sewaktu-waktu, ya kan? Nah ini kita. Kalau di sana bonus tentu kadang-kadang dibayar 30 hari sampai 40 hari, bahkan ada yang kabur tidak membayar bonus orang. Nah, jadi kalau di kita ini yang kerja yang sukses. Jadi belum tentu orang yang masuk duluan itu akan sukses. Siapa yang bekerja di sini itulah yang akan mendapatkan hasil. Jadi kalau di luar sana itu ada istilahnya namanya skema Ponzi, di mana yang di atas untunglah, ya kan, daripada yang di bawahnya. Kemudian kita mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama, sedangkan yang di luar sana ada yang jelas, ada yang tidak jelas juga. Ya, kemudian kita legalitas lengkap. Nah, yang di luaran sana tuh kadang-kadang sembunyi-sembunyi juga, ya kan. Lalu kemudian kita ini omset yang kita cari, bukan orang, ya kan. Bukan orang yang sebanyak-banyaknya, tapi omset sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita misalnya joint priority, itu omsetnya itu 77 juta atau 31 poin, ya kan. Jadi kita tidak harus mencari 31 orang, ya kan. Dengan 77 juta itu pun kita sudah mendapatkan 31 poin. Ya, banyak yang sukses, sedangkan yang di luar sana itu kadang-kadang membawa trauma-trauma ke rumahnya masing-masing. Jadi karena mereka mengeluh dengan belanja banyak doang, keluar uang doang, tapi hasil kagak ada. Itu ya dari kawan-kawan sih yang mengeluh dan sebagainya. Nah, bagi yang memperoleh sebagai lalu kemudian, nah itu, keluar lagi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di tim kita ini ada support system, ya. Kalau di kita ini adalah grup Smart Synergy. Jadi tim ini adalah untuk mendukung, membantu dan mementori mitra-mitra untuk sukses di sini. Di atas semangat kepersaudaraan, di atas semangat sukses bersama solusi, di atas semangat sukses bersama dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini, ya. Banyak pengusaha, ada dagang asongan, ada dagang gorengan, ada pengusaha juga, ada ustadz, lalu kemudian ini yang lingkar ini, ya, inilah founder kita, ada Abi Masturi Firmasa dan Umi Elis Ratnasari yang sudah memperoleh 2 luxury, 5 Pajero, motornya berapa ya, udah tidak bisa dihitung tuh. Ada 20 berapa, motor 20, mobil 20 dan motor sudah tidak bisa dihitung. Nah, beliau inilah yang menjadi leader founder daripada SSW. Dan ya tidak salah sih kalau saya minta tepuk tangan kepada hadirin untuk Abi Masturi dan Umi Elis Ratnasari. Ya. Baik, nah ini reward ini yang dari PTBS, ya, sudah mendapat reward daripada, juga ada dapat mobil, ada dapat motor, ada yang dapat umroh dan sebagainya. Dan ini banyak sekali sudah yang dibina oleh di dalam grup Smart Synergy. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kesimpulannya bahwa PTBS itu adalah perusahaan yang berizin, produknya sangat diminati, ya, prospeknya luas, sistem bisnisnya halal,
siswinya tidak wajib tutup poin, rewardnya paling mudah diraih, poinnya tidak hangus. Lalu kemudian yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, bisnis ini sekaligus berdakwah. Nah ini kan, jadi di dalam kita hidup bermasyarakat, hidup bergaul di dalam kehidupan ini, kita ini kan dalam kehidupan sosial itu, kadang-kadang kita harus hidup itu bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bisnis ini adalah cocok sekali, strateginya adalah membangun silaturahim. Membangun silaturahim karena ketika orang bercerita tentang produknya, dia bersilaturahim saudaranya. Ketika orang itu terbantu untuk selesai masalahnya, kita pun juga mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan itu. Jadi unsur dakwahnya. Jadi dengan demikian, jadi kita ingin menjadi orang yang diteladani. Kuntum khaira ummah uhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Jadi kita mengajak orang kepada kebaikan, lalu kemudian meninggalkan kepada kemungkaran. Jadi ada unsur dakwah. Kalau orang tuh berhasil secara finansial yang kita bantu, orang yang kita bantu berhasil, kita juga dapat pahalanya, ya kan? Kemudian kita ajarin orang-orang itu dengan ilmu kita untuk berhasil itu, kita juga dapat pahalanya. Lalu kemudian otomatis kita sendiri pun juga dapat hasil, dan hasil itu adalah untuk mencari pahala karena kita harus bersedekah, berinfak dan sebagainya untuk kehidupan sesama di dunia ini. Barangkali itulah, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi hari ini adalah berdasarkan keputusan kita pada masa lalu. Bagaimana ke depan? Apakah Anda mau mengambil keputusan ini atau tidak? Mari kita bertanya kepada diri kita. Jadi kondisi Anda di masa depan akan sangat tergantung keputusan Anda hari ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Edi atas penjelasan yang telah dipaparkan tadi. Bagaimana sahabat sekalian? Dimana tadi telah disampaikan bahwa bahaya riba, serta riba itu apa, terus company profile, produk, serta marketing plan yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Baik dari rekan-rekan sekalian, dari calon mitra terutama, dari peserta yang telah hadir sekarang adalah 99 peserta. Akan saya buka dulu tingkat pertanyaan, silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Boleh melalui video langsung boleh, atau melalui chat silakan. Ini ada yang melambaikan tangan. Boleh? Ini nggak ada namanya sih, namanya Samsung. Silakan open mic dan videonya kalau ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz, silakan. Terima kasih Pak Haji Edi, dan sangat apresiatif yang Bapak sampaikan. Dalam kesempatan ini saya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang sistem kinerja di SSW atau di PTBes, di mana kita dalam bekerja itu masih menganut sistem hibrid atau hybrid system. Saya baca dalam beberapa referensi bahwa hybrid ini masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, antara lain dalam hal controlling dan communicating, komunikasi dan pengawasan itu ya.
Selain secara offline kita melaksanakan seminar, home sharing, kira-kira hal apa lagi supaya kita dapat mengurangi kekurangan dari sistem hybrid ini agar komunikasi antar leader, antar mitra, upline dan online, offline dan downline terus terjalin sedemikian rupa. Karena yang saya rasakan setelah dapat beberapa teman dalam jaringan, kita sulit tuh berkomunikasi gitu. Apakah karena mungkin kurang data atau gimana? Itu saja Pak Edi, terima kasih atas jawaban pencerahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Firman? Boleh, silakan Pak, langsung dijawab aja. Pak, siapa yang bertanya tadi? Dari SW mana? 28. 28. Ahmad Ya. Musli. Ahmad Musli ya. 28 ya. Ya, Pak Ahmad. Jadi sebenarnya kita samalah. Bisnis ini memang dijalankan, digerakkan itu kita kan membangun network. Network ini kalau produk sih kita udah pakai cukup dah, ya kan? Produk kita percayakan sajalah bahwa produk itu tidak usah kita mendalami apa isinya dan sebagainya, karena kita sudah rasakan baik, ya udah kita terima samina wa atona terhadap produknya. Nah, bisnis ini adalah bisnis yang berkaitan dengan mengembangkan jaringan, karena kita berhubungan dengan orang. Nah, orang ini kadang-kadang kan menyangkut masalah mental ini, masalah mindset orang-orang dan sebagainya. Dan ini memang dan bisnis ini harus kalau mau lebih dikembangkan lagi, maka kita sendiri ini semuanya kita yang menjadi pengembang bisnis ini harus menjadi leader, harus menjadi pemimpin bagi tim, karena nanti Pak Ahmad ini akan menjadi, kalau sudah merekrut orang, kalau sudah merekrut mitra, itu pasti sudah menjadi pemimpin. Nah, bagaimana kita ini menjadi pemimpin untuk mengembangkan orang-orang ini, untuk mengarah dan membina orang-orang itu agar bisa lebih sukses. Nah, karena itu di SSW ini, pusat kegiatan SSW itu adalah seminar offline-nya di Bekasi, Pak. Setelah seminar, setiap minggu itu, setiap hari Selasa itu, oleh founder akan diberikan net NPT. Apa itu NPT? Network building. Jadi diberikan itu membangun networknya, cara-caranya dan sebagainya. Memang itu bukan hal yang mudah, Pak. Bukan hal yang mudah. Jadi kami itu di sana berkumpul dalam 33 lainnya. Jadi karena 33 SSW itu, dan ya katakanlah dalam bisnis ini kan ada apa namanya cross line juga, ada inline kan gitu. Nah, karena kami itu kan kebanyakan cross line juga, tapi kami bergaul secara bersaudara di situ. Tidak ada istilah cross line di situ. Bagaimana kami sama-sama melihat ini bisnis kita mau jalankan, kita bersama-sama untuk saling membangun, untuk saling melengkapi dan sebagainya. Di bawah bimbingan founder dan co-founder Abi Masturi dan Umi Elis Ratnasari. Nah, di samping itu di berbagai tempat juga ada seminar-seminar offline-nya, ada di Tangerang, ada di di Tebet ya, di kantor cabang, ada di Cilangkap ya, ada di Bogor dan sebagainya, dan ada di Tangerang ya, ada di Serang. Banyak hal nanti. Kita sendiri di mana tempat, di mana mitra-mitra itu banyak, di sanalah kita bangun seminar untuk mendekatkan daripada seminar itu, untuk mendekatkan informasi itu, untuk mendekatkan pembinaan kepada mitra-mitra yang ada.
Nah, di samping juga nanti juga di samping training-training tentang bisnis seperti ini setiap malam Jumat malam, ada juga training-training product knowledge dan ada juga training-training sistemnya. Jadi karena itu, karena ini menyangkut bisnis tentang karena bisa mengembangkan orang, meng-create orang untuk menjadi leader, lalu kemudian kita memang akan menghadapi banyak orang dan sebagainya, banyak permasalahan orang dan sebagainya. Jadi oleh karena itu masalah yang berkaitan mental orang-orang itu menjadi bagian dari perhatian daripada founder SSW dan sebagainya. Pak Ahmad sudah lama di sudah punya mitra juga? Baru. Nah, oleh karena itu karena baru ini tuh saya lihat ada Ibu Fatimah tuh Nursam ketua SSW-nya. Sering ajak-ajaknya terus sering hadir di Bekasi, Pak. Sering, udah beberapa kali. Ya, ya. Jadi Pak, tidak ada Pak Edi. Ya, ini saya belum dapat poin tentang strengthness hybrid system ini supaya lebih kuat lagi. Ya, jadi kita ini kan istilahnya itu kan awalnya itu kan sistem ini kan kombinasi antara hybrid system dengan binary, ya kan? Kalau binary kan kiri kanan dua. Jadi kalau orang punya potensi yang banyak, jadi tidak bisa pakai binary, pakailah jadi hybrid system itu. Jadi dengan demikian orang itu punya punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya itu seluas-luasnya. Barangkali bisa bayangkan kalau Bapak join priority itu bisa sampai 36 orang yang Bapak kembangkan, Bapak bina dan sebagainya. Jadi kalau kita basic hanya 2 orang yang kita bina, tetapi kalau misalnya priority kita bisa membina sampai kepada 30 kali 2, 60 mitra yang kita bina. Jadi dengan demikian kalau seseorang yang join priority itu dia punya kemungkinan untuk mendapatkan 31 motor, 31 mobil, 31 Pajero dan 31 rumah. Karena di situ nanti mungkin akan diterangkan lebih jauh lah tentang hybrid sistemnya dan sebagainya. Jadi sistemnya melebar begitu, jadi akan banyak yang kita bisa rekrut orang-orangnya dan jaringan-jaringan itulah yang bisa membuat perolehan kita, reward kita itu akan menjadi lebih besar. Kenapa leader-leader besar itu cenderung untuk terus mengembangkan sistemnya priority, ada yang yang mau bisnisnya, mau eksekutif sebagainya, karena kemungkinan untuk mendapatkan reward yang lebih banyak itu justru orang-orang yang mau mengambil jaringan yang luas, karena di sini hybrid sistemnya tidak terbatas kepada hanya kiri kanan saja, tapi dia bisa kembangkan sampai kepada 30 sampai 60 orang yang akan dia bina gitu, Pak. Jadi itulah kenapa kalau Bapak lihat ada seseorang bisa mendapatkan 20 motor, 5 Pajero, 4 luxury atau 5 luxury sebagainya. Ini karena sistem hybrid sistem itu, Pak. Tapi kalau misalnya sistem binary yang dia kembangkan, ya cuma 1 motor, 1 mobil, itu aja. Ya kan? Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan bisa di samping bisa banyak identitas yang kita bisa gunakan. Jadi tidak hanya KTP yang kita jadikan, itu bisa juga identitas lain yang kita bisa gunakan untuk mendaftar di PTBS itu. Gitu, Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik. Gimana Pak Ahmad? Sudah terjawab? Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Ini ada yang mengajukan tangan lagi, Bapak Budiono. Apakah ingin mengajukan pertanyaan, Pak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Edi, Mas Rizal. Saya dari SSW 28. Mungkin ini terkait nyambung yang disampaikan pertanyaan tadi tentang skema
bonus tadi ya. Tadi kan ada kiri kanan gitu, artinya kan diberikan bonus ketika jadi kiri kanan seimbang kan begitu. Misalkan saya kasih contoh kita pasangan ya, mungkin bisa dijelaskan istilahnya apa ya, semacam dasarnya, karena kan ada memang teman-teman yang sifatnya apa agak ya alergi ya. Kita kan ngajak mitra kan juga non sewu, ada yang sudah MLM, ada yang trauma kan begitu. Nah, sehingga kita untuk menjelaskan, misalkan kita punya satu kaki jumlahnya 300 kan gitu. Kemudian tapi dia kaki satunya nggak ada kan, akhirnya apakah itu tidak sama dengan ketika kiri kanan 150 gitu, sehingga yang katakan yang satu kaki 300 itu juga dapat semacam apa penghargaan, sehingga dia juga dapat bonus kan begitu. Kira-kira gimana? Oke, nanti aja, makasih. Oke, baik. Silakan Pak Haji Edi. Ya, ketentuannya begitu Pak. Jadi kalau kita ketentuan di PTBS itu adalah harus seimbang pasangannya, ya kan? Jadi ada sekarang tuh yang satu di sebelah kanan itu sudah 4.000, sebelah kirinya itu baru 100. Ada Pak. Nggak bisa yang 4.000 lalu kita bagi 2 lalu orang itu dikasih Pajero. Lah, jadi 4.000-nya kalau orang itu misalnya poinnya itu berat sebelah, mungkin ada mitranya yang di bawahnya itu yang kerjanya lebih kencang, yang larinya lebih keras. Nah, sedangkan kita di atasnya itu duduk di Menara Gading, nggak bisa Pak. Berarti kita makan keringat orang lain itu. Itu haram itu bagi syariat itu. Nah, itulah kita tuh diawasi oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Untuk kita tidak melakukan kejoliman-kejoliman, untuk kita tidak mengajarkan kepada orang itu jangan sampai makan keringat orang lain. Di situ Pak. Kita ini walaupun pimpinan, walaupun leader-leader besar di atas itu, dia tetap harus bekerja sekarang. Mengembangkan bisnisnya. Tidak boleh dia diam-diam diri walaupun dia sudah besar sebagainya jaringannya. Tidak boleh. Itu menurut Majelis Ulama itu haram makan waktu. Karena itu leader-leader itu setiap hari tidak tidur Pak. Menjaga kehalalan pendapatannya itu. Dengan terus membina orang-orang itu. Jadi kemudian bisnis ini lalu kemudian kita gabung orang kanan satu udah dapat, habis itu orang tuh kita tinggal tidur, lalu kemudian tinggal kita pungut hasilnya, itu bagi Majelis Ulama itu haram. Makanya kemarin tuh di EGSS tuh ada pidato Dewan Syariah Ustadz Asep yang mengawasi kita itu. Dia mengawasi kerja kita Pak. Kerja leader-leader itu diawasi juga. Jangan sampai leader-leader itu banyak yang makan keringat orang lain, tidur aja tetapi dia dapat duit aja. Nggak boleh, oleh Islam itu nggak boleh. Itulah yang diawasi oleh, walaupun kita sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama, tapi Majelis Ulama terus mengawasi kita agar kita tidak keluar daripada syariat Islam tadi Pak. Nah itu maksudnya. Jadi seimbang itu sudah merupakan ketentuan, bukan ketentuan PTBS juga. Sudah merupakan ketentuan daripada Kementerian Perdagangan yang mengatur tentang penjualan langsung berjenjang syariah itu. Yang mengatur sistem multi level itu. Itu diawasi juga oleh Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kalau ada orang yang punya poin yang tidak seimbang, berat sebelah, dia bekerja di sebelahnya Pak. Dia harus usaha. Itu lebih mudah malah. Ya kan? Bukan yang bagian sebelah itu dibagi 2 lalu kemudian enggak. Itu keenakan, itu namanya apa? Orang lain yang bekerja itu, bukan dianya yang bekerja untuk menghasilkan poin-poin yang banyak itu. Nah, karena itu bekerjalah kita semua itu kan. Jadi dalam Al-Qur'an pun juga diatur, bekerjalah kamu, nanti orang-orang mukmin akan melihat hasil kerjaanmu. Jadi bekerjalah kamu, nanti Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin akan melihat hasil pekerjaanmu. Nah itu yang diawasi oleh
Majelis Ulama Indonesia dalam rangka mengawasi sistem syariah yang ada di PTBS ini, Pak. Itu jawaban saya. Berarti atas Rekom MUI gitu Pak, apa? Iya Pak. Dineri itu ya? Iya betul. Oke. Bapak ikut ke SS kemarin? SSW 28 ikut, Pak. Ya? Enggak, ikut waktu ke Bandung kemarin. Oh belum Pak, saya di Malang Pak. Jawa Timur. Oh di Malang. Waduh Malang benar ya Pak. Oke, makasih Pak Edi. Iya sama-sama. Ya Pak. Oke, baik. Gimana Pak Budi? Sudah terjawab kah pertanyaannya? Sepertinya sudah ya. Alhamdulillah. Baik, ya, yang lain? Sudah. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Baik, yang lain, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Di kolom chat juga nggak ada. Sudah lagi pada tidak ngerti atau gimana tuh? Ya mungkin kurang tahu deh Pak ya. Nah, kalau enggak saya aja yang nanya deh Pak. Ya monggo. Saya. Oh itu ada. Play, silakan. Oh nggak ada. Ya, saya ya. Pak Firman, Assalamualaikum. Oke, suara Uti. Silakan Uti. Iya, ya. Mohon maaf nih, ada di kegelapan malam nih. Oh iya, boleh. Silakan Uti. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Dan Bang Firman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Pak, kita kan bergabung sudah lama ya. Nah ini trik bagaimana kita bisa meyakinkan membawa teman-teman kita, baik pada yang baru. Ini saya mengundang ada 2 orang, mudah-mudahan masuk. Saya ngecek tadi sih belum masuk gitu ya. Untuk mudahnya mereka tertarik kepada bisnis kita. Karena memang selama ini yang kita arahkan, kalau saya pribadi itu masih kepada produk-produknya Pak. Produk-produknya yang kebetulan kalau kami kan langsung dipraktek ya, sehingga kami memakai di dalam praktek kita. Nah ada lagi untuk daging-dagingnya, dari di bisnisnya ini kita kok belum begitu mengena gitu. Nah barangkali Pak Haji bisa berbagi trik. Kalau saya melihat Pak Haji, aduh sering lagi di bandara, lagi di ini, itu harapannya saya bisa termotivasi dan tertular bagaimana trik dan tekniknya Pak Haji bisa merekrut. Terima kasih, begitu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji, langsung dijawab aja. Iya, jadi soal trik ini kan justru Ibu Haji lebih canggih sebenarnya kan. Jadi masing-masing kan begini Bu. Jadi bisnis ini paling tidak pertama itu kan. Ya? Halo. Ya Pak Haji. Kedengaran? Ya. Jelas ya. Ya tidak jauh-jauh dari teknik yang kita kesampaikan tadi, bahwa ya kadang-kadang kan kita ini kan bisa ketemu orang langsung diajak ke seminar, ketemu orang langsung diajak bisnis, ya kan begitu. Nah sementara kita ini kan disuruh bercerita dulu tentang produknya, ya kan? Kita suruh bercerita dulu kepada orang tersebut. Kadang-kadang banyak dari kita, termasuk saya juga tuh, tidak bercerita dulu tentang manfaat produknya. Udah main ajak aja orang tuh, main tarik aja tuh untuk hadir seminar kan gitu. Jadi dengan demikian triknya yang pertama, tidak ada trik yang lebih spesifik sebenarnya, kecuali kita bercerita, kita hadirkan untuk memperoleh seminar. Nah, hadir di seminar itu antara lain bukan hanya bisnis plan yang kita tawarkan di dalam seminar itu, dia melihat suasana seminar itu pun juga merupakan daya tarik tersendiri, ya kan?
seperti kita di SSS ini ada recognize-nya dibandingkan dengan seminar lain dan sebagainya itu di SSS itu kan orang-orang yang berhasil, ada penghargaan-penghargaan, ada klasifikasi-klasifikasi dan sebagainya, ada pidato-pidatonya dan sebagainya. Kadang-kadang itu juga salah satu apa ya, itu yang dilihat oleh oleh calon mitra yang merupakan kelebihannya. Oh ya, di bisnis ini dihargai ya. Oh ya, jadi tidak melulu daripada materinya yang kita tawarkan, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini kan adalah dakwah. Kita ini kan memberikan informasi yang baik untuk orang. Jadi kawan-kawan saya misalnya, kawan-kawan saya di peternakan, ada pengusaha-pengusaha peternakan itu, ya saya cerita dulu, ya kan? Lalu kemudian setelah mereka pakai dan hasilnya bagus, nah dia bercerita lagi kepada kawannya. Jadi kalau kita memberikan yang baik dan menguntungkan ada usahanya, ya tentu barang itu kan akan dipakai juga dan terus menerus dan sebagainya kan gitu. Jadi ada beda lah. Ini kan menyangkut masalah pendekatan kita. Orang itu kan menyangkut juga hubungan emosionalnya dengan kita, ya kan? Jadi macam-macam lah. Orang itu masuknya, kliknya itu di mana di bisnis ini itu sangat tergantung yang bersangkutan, ya kan? Seperti saya, ketika saya dibawa ke seminar oleh itu, saya dijelaskan bisnis ini bisa diwariskan. Itu yang klik di saya, yang mendorong saya. Saya ini sudah tua dan sebagainya, mau usaha yang pikul-pikul yang berat-berat kan sudah tidak mampu lagi kan Bu untuk ini yang angkat berat-berat. Nah ini kan modalnya kecil. Bisa santai, saya bisa ngobrol-ngobrol saja. Saya tidak datang kepada kawan-kawan untuk bersilaturahmi dan sebagainya. Tekad saya adalah kalau saya berhasil di bisnis ini, ada yang bisa saya wariskan kepada ahli waris. Itu klik saya, ya kan? Dan dengan demikian itu banyak cara yang digunakan oleh argumentasi digunakan. Iya, Pak. Orang. Betul Pak Haji. Kalau saya pribadi memang kadang-kadang tuh mindset saya begitu saya bercerita closing gitu kan maunya begitu ya Pak ya. Sehingga nafsu untuk mengajak kepiawaian kita semua lah, ya kan? Kepiawaian kita semua untuk mengajak untuk memberikan informasi paling tidak, untuk memberikan informasi kepada calon-calon mitra kita dan sebagainya. Gitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik, jelas terima kasih. Sekali share-nya kita berbagi ilmu ya Pak berbagi, Haji ya. Ya, baik. Terima kasih, sukses semuanya Sama-sama. Pak Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah jelas ya Uti ya? Insya Allah jelas luar biasa. Baik, alhamdulillah. Ada. Sini. Sudah Mangga dilanjut, mangga. Ya, baik. Baik, yang lain apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Atau nanya produk kami silakan. Ini kok nggak bisa keluar ini. Ini sebenarnya banyak ini calon mitra. Boleh yang mengundang di follow up lagi ke calon mitranya biar nanti nih biar jelas nih bisnis kita seperti apa, bagaimana, jadi kan enak. Siap Firman, insya Allah ya. Doakan kita selalu bergerak bareng, tumbuh bareng dan sukses bareng-bareng ya. Amin. Terima kasih Firman. Sama-sama. Ini SSC 27 banyak juga nih, suruh bertanya tuh. Ada 10 orang tuh, 27 tuh. 27, 32 tamunya banyak nih, Pak Edi. Ya, 27 banyak tuh. 27, 32 tamunya juga banyak. Bu Helda, Bu Cahya, Pak Ahmad Suryadin, tuh. Pak Iwan Tasikmalaya tuh. Jadi sudah mulai muncul 27 tuh, Uti, ya kan? Silakan, ada Pak Leopold Halim tuh pengusaha ayam di Tangerang.
yang sudah menggunakan Ecovit. Nah, luar biasa tuh. Ya. Pak Uni Deserita bertanyalah, Uni. Uni Deserita, Bu Esi, mangga, mumpung ada kesempatan, sok mangga. Ibu siapa tuh? Silakan, ada lagi bertanya? Ayo, silakan. Ada. Saya jadi Pak Haji yang nanya. Bunda Ade boleh bertanya, yo. Bunda Ade Widanisi, mumpung lagi ada kesempatan, mangga. Pak Haji, Edi, saya nanya deh, Pak Haji. Pak Haji. Diizinkan, sok tanya aja yang banyak. Berarti kan ini secara nggak langsung kita nyari orang. Kalau misalnya kita nggak nyari orang, bagaimana Pak Haji? Silakan Pak Haji. Halo Pak Haji. Wah, kepental nih Kak kayaknya nih. Oh, enggak. Udah. Oh, udah. Kalau tidak nyari orang mau bisnis sama apa? Mau bisnis sama ayam? Ya makanya aku nanya, mau bisnis bisa sama enggak kambing. Gitu. Hah? Nah, bisa enggak? Jadi apa yang dimaksud dengan mencari orang yang ditanyakan oleh Pak Firman itu? Kalau ya kan? Ya, berarti harus nyari orang ya, wajib ya. Jadi begini, jadi orang itu kan otomatis karena orang itulah mitra kita. Kita kan tidak mungkin bermitra dengan ayam, kan begitu kan? Pertama. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mungkin persepsi orang di luaran sana mencari orang itu adalah ya kita ingin orang-orang itu bergabung dan kita perdaya orang itu. Itu yang pengalaman mereka di luaran sana. Begitu dia cari orang, akhirnya orang itu mau kerjanya belanja melulu, orang itu juga tidak dipersiapkan sedemikian rupa untuk berhasil di bisnis ini dan sebagainya. Nah, kalau di kita ini adalah mencari omset. Contohnya begini. Jadi poin-poin yang kita poin yang jumlahnya 100 kiri 100 kanan tadi, ya kan? Bisa berasal dari kalau orang tuh join basic itu dapatnya kan poin 1. Ya kan? Kalau orang ingin mendapatkan 100 poin kiri, 100 poin kanan, dalam pikiran kita itu bukan 100 orang di kanan, 100 orang di kiri. Mungkin orang di luaran sana itu begitu barangkali sistemnya 100 orang di kanan, 100 orang di kiri. Nah, di sistem kita ini keluarkan tadi sebentar. Di sistem kita ini materinya sebentar ya. Sebentar saya tunjukkan materi. Di sistem kita ini bukan 100 orang di kiri, 100 orang di kanan, tetapi 100 poin di kiri, 100 poin di kanan. Iya kan? Nah, ini dilihat nih di kesempatan. Jadi 100 poin di kiri dan balik terus. 100 poin di kanan, 100 poin di kiri itu bukan 100 orang di kanan, bukan 100 orang di kiri. Ya. Nah, 100 poin di kanan, ini yang dimaksud 100 kanan, 100 kiri itu adalah 100 poin di kanan, 100 poin di kiri. 100 ini bisa berasal dari, kalau orang join basic, dia dapat poin 1. Kalau orang joinnya priority, itu dapat poin 31. Jadi kalau di sebelah kanan itu ada 4 orang yang join priority 31, berarti dia sudah dapat poin 124. Di kiri itu, begitu ada join 4 orang yang priority, itu juga poin 124. Itu sudah lebih dari 100. Artinya 100 di sini bisa dicapai hanya cukup dengan 4 orang di kanan, 4 orang di kiri. Ya kan? Kalau misalnya orang tuh joinnya eksekutif di mana poinnya 15, ya kan? Mungkin di kiri ada 10 orang yang join prioritas eksekutif di sebelah kiri dan ada 10 orang yang join eksekutif sebelah kanan. Poinnya kan 150. Ya kan? Bukan itu pun 150 itu hanya berasal dari
10 orang kanan, 10 orang kiri. Jadi itulah sistem PTBS itu adalah bukan orang yang kita utamakan, tetapi omsetnya yang kita utamakan. Jadi di dalam tabel tadi, sebentar. Nah, ini tabelnya. Jadi kalau orang gabung priority itu 31 poinnya nih. 31 dengan produk 434. Kalau orang join bisnis 7 poinnya. Jadi 7 poin itu adalah maksudnya adalah satu hak usaha dengan 7 cabang usahanya. Dengan demikian kalau orang yang join bisnis ini berhasil, maka dia akan mendapatkan 7 motor, 7 mobil, 7 Pajero, dan 7 rumah 1 miliar. Jadi kalau orang priority itu 31, satu hak usaha itu dengan 31 cabang usaha. Ya kan? Poinnya jadi orang yang mensponsori orang priority itu dapat poin 31. Lalu kemudian orang ini kalau berhasil dapat 31 motor, 31 mobil, 31 Pajero, dan 31 rumah. 1 miliar. Jadi 31 miliar tuh jadinya. Belum lagi hasil-hasil pendapatan dari reward prestasi dan sebagainya yang bulanan itu, ya kan? Ini kan cerita kita reward ini adalah penghasilan yang kita dapatkan sewaktu-waktu, ya kan? Sewaktu kita tercapai ya udah. Begitu kita capai langsung dibayar oleh PTBS oleh Pak Febrian. Tanggal 1 tercapai ya tanggal 2 dibayar. Tanggal 20 tercapai, tanggal 21 dibayar, ya kan? Tidak nunggu-nunggu lama-lama dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya di bisnis ini poinnya adalah di sini. Lalu kemudian poin-poin itu pun juga bisa didapat dari kita melakukan belanja ulang atau repeat order. Jadi repeat order di sini adalah setiap 2 juta itu dapat 1 poin dengan 16 paket produk. Bayangkan kenapa orang-orang sekarang tuh yang di kelapa sawit itu lebih banyak hasilnya, mobilnya, rumahnya, Pajero dan sebagainya. Karena sekali itu belanja tuh kelapa sawit itu miliaran. Ya kan? Begitu 1000 hektar kelapa sawit, dia belanja itu 2 miliar dan sebagainya. Udah langsung Pajero dikirim langsung. Di situ poinnya, Pak. Yang beli itu 1 orang, bukan 1000 orang. Nah, itu. Jadi yang dimaksud oleh PTBS itu adalah poin di sini adalah omset. Poin di sini adalah omset. Jadi kawan-kawan sekalian, kita punya produk unggulan. Produk unggulan kita itu adalah eco farming dan straw release. Straw release terutama kita punya kelapa sawit itu, Pak, untuk informasi 14 juta hektar di Indonesia ini. Setiap 1 hektar sawit itu menimbulkan 1 poin. Kita hitung. Setiap 1 hektar sawit itu menghasilkan 1 poin untuk kita. Nah, kalau kita punya mitra yang di sebelah kanan itu ada 1000 hektar sawit, sebelah kiri 1 hektar sawit, setiap pembelanjaan itu Bapak Ibu sekalian dapat 1000 poin di kanan, 1000 poin di kiri. Bayangkan 1000 poin itu setiap 3 bulan. Kalau setahun itu sudah 3000 poin di kanan, 3000 poin di kiri. Apa tidak luxury itu dalam setahun? Bisnis mana yang kita capai? Bisnis mana yang bisa menghasilkan, berikan hasil yang begitu mudah kepada kita? Kita belanja produknya, kita dapat poinnya, dapat Pajero. Kalau di luaran sana belanja produknya habis itu habis. Kalaupun ada kaos atau kaos kaki kali dikasih. Nah, tidak ini sehari penghargaan. Macam-macam. Penghargaan itu bukan diberikan ujuk-ujuk begitu. Diundang itu ke Bandung, di pertemuan 5.000 orang, dikasih di sana hadiahnya. Itu coba bayangkan, seorang yang berhasil itu akan diberikan hadiah itu di hadapan 5.000 para distributor seluruh Indonesia. Nah, itu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah coba bolehlah kita konsultasi kepada mitra-mitranya dan sebagainya, leader-leadernya tentang di dalam seminar kadang-kadang dalam waktu yang singkat memang tidak mungkin kita jelaskan lebih detail tentang bisnis ini.
Nah, tadi Pak Ahmad juga bertanya tadi, Musli, itu hubungan antara leader dan mitra ini harus intens dalam kaitan dengan pembinaan bisnisnya ini, Pak. Nah, ini barangkali Pak, jawaban saya mudah-mudahan bisa memuaskan itu. Bisnis mencari-cari orang dan sebagainya. Ya, ini yang dimaksud itu adalah kita ditekankan kepada bagaimana kita mewujudkan omset sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, reward itu, tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah membentuk leader di bawahnya, lalu kemudian kita sudah mau punya kemampuan untuk membentuk leader, untuk membentuk orang-orang yang menjadi distributor aktif, yang untuk dirinya sendiri menghasilkan. Kita nih, bisnis ini adalah bisnis yang memberikan, mempunyai peduli kepada keberhasilan orang, baru kita berhasil. Kalau kita tidak membina orang, jangan harap kita juga berhasil. Jadi karena itu memang teorinya adalah kita harus membina mitra. Mitra yang sungguh-sungguh kita bina, kita sukseskan, dan sebagainya, kita berikan pengertian. Dengan begitu, nah kita pun juga ikut sukses juga atas binaan kita itu dan sebagainya. Itu Pak Firman. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada yang mengatakan lagi nih, Bu Nurik Hikmawati. Silakan Ibu. Ada pertanyaan kah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya bertanya tentang apa ini guidebook dari produk pertanian sama peternakan ya. Kalau di pertanian kan sudah ada guidebooknya ya, cara untuk apa ini menggunakan pupuknya gitu. Tapi yang feed base, eco feed base, yang produk peternakan itu belum apa sudah ada, saya belum tahu atau memang belum ada karena kita butuh panduan begitu. Tentu kalau ternak kan ada ternak besar, kemudian ada perikanan, ada ternak kecil, kambing dan sebagainya. Itu penggunaannya seperti apa ada perbedaan di masing-masing. Seperti itu petunjuknya seperti apa untuk semua jenis ternak dan perikanan. Terima kasih. Baik. Baik, saya Pak. Lebih ke product knowledge kayaknya ini. Panduan. Ya. Ya, terus langsung Pak Firman. Ya, langsung aja Pak, silakan Pak. Nggak ada COVID base ya, Bu. Ya. Ada. Di PT Base ini selain produk pertanian yang berkaitan dengan eco farming, Pilos Release, juga ada produk yang untuk perikanan dan ternakan, ya. Ibu kan, Ibu bertanya tentang peternakan ya kan? Ya, eco feed base-nya. Eco feed base ya. Ya, petunjuk penggunaannya untuk semua jenis ternak atau perikanan. Ya. Jadi secara umum eco feed base maupun eco feed base itu secara umum itu penggunaannya untuk ternak itu diberikan melalui air minum, ya kan? Diberikan melalui air minum baik untuk ayam, lalu kemudian untuk kambing dan sebagainya itu bisa diberikan lewat air minum. Simple aja Bu, kalau misalnya itu kan isinya eco feed base itu kan 35 gram ya. 35 gram itu biasanya itu digunakan dosisnya itu 1 gram untuk 3 liter air, ya kan? Boleh diberikan 2 hari sekali, ya kan? Jadi kalau misalnya eco feed base itu 30 gram, jadi kalau nanti 30 gram itu bisa diberikan kepada 3 liter air, ya kan? Nah, tergantung pada jumlah air minum yang Ibu berikan kepada itu. Tapi kalau misalnya untuk lele dan sebagainya, juga itu satu saset itu bisa diencerkan, bisa dilarutkan menjadi 300 liter air, lalu kemudian biasa dibasahkanlah kepada makanan lelenya, baru ditaburkan kepada lelenya, ya kan? Kalau misalnya pada sapi, pada domba dan sebagainya, ditaburkan juga air-airnya itu kepada rumput-rumputnya, ya kan, di samping diberikan melalui air minum dan sebagainya.
Jadi itu untuk EcoFitBase ini bisa meningkatkan bobotnya lebih cepat dan bisa tahan terhadap penyakit. Ya, demikian juga untuk ayam itu dia lebih bersih dan kotorannya tidak bau dan sebagai untuk ayam yang kumpulannya begitu banyak gitu. Jadi EcoFitBase ada ininya, ada petunjuknya di dalam brosurnya. Tapi tidak saya tampilkan, ada di komputer yang lain ini. Jadi nanti Ibu di SS berapa? SS 28 juga ya. Nanti kita kirim melalui Ibu Ketua SSW-nya, Ibu Fatimah Nursam, ya kan? Kebetulan beliau lagi kena sakit apa tuh, darah tinggi apa sakitnya 2 hari ini gitu. Ibu Fatimah Nursam. Oh, tipes, bukan darah tinggi ya. Soalnya seminggu yang lalu marah-marah beliau tuh, jadi saya pikir darah tinggi. Ya, ya. Baik Bu, nanti kita kirim melalui Ibu Fatimah ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Lanjut Pak Firman. Ini masih 15 menit lagi nih. Satu lagi Pak. Dari kolom chat Ibu Nining Tri SSW 19, kalau ada mitra kita ada yang upgrade dari basic ke bisnis, apakah kita dapat poinnya juga? Silakan Pak Jadi. Otomatis Bu, basic itu kan 1, naikkan ke bisnis 7, jadi Ibu dapat tambah 6 poin. Dapat tambah 6 poin. Jadi kalau Ibu yang mensponsori langsung, bukan hanya poin saja yang Ibu dapat, bonusnya juga. 6 kali 400 itu 2,4 juta. Ya Bu. Jadi upgrade dapat juga dapat juga bonusnya. Kalau basic kan 2,5 juta, naikkan menjadi 7 kali 2,5 itu apa? 17,5 ya, ya kan? Tambah 15 juta kan? Nah, ibunya sendiri dapat bonusnya 6 kali 400, 2,4 juta. Dapat poin tambahan 6 poin. Ya Pak Firman, Ibu. Baik Bu Nining, sudah terjawab ya. Nah, tadi dari Bu Nining saya tutup pertanyaannya. Kemudian Pak Haji, silakan closing statement-nya Pak Haji. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini PTBase ini jangan kita lihat adanya saat sekarang, ya kan? Saya melihat visi kita sekarang untuk berusaha itu harus lihat ke depan. Barangkali kawan-kawan harus menyampaikan juga mengabarkan juga kepada calon mitranya adalah ini ada suatu perusahaan yang makin lama makin berkembang. Ini suatu perusahaan yang kita kerjakan dalam 2-3 tahun bisa menghasilkan, bisa mensejahterakan kita, ya kan? Apalagi kalau kita kerjakan 5, 10, 20 tahun yang akan datang, generasi kita akan makin tumbuh, makin besar, lalu kemudian bisa kita arahkan untuk bisnis ini, walaupun dikerjakannya itu melalui online, melalui jaringan HP ini melalui media sosial. Jadi bisnis ini lama-kelamaan juga adalah bisnis yang ada di rumah kita masing-masing. Bisnis yang ada di rumah kita masing-masing. Kita tidak usah kemana. Kawan-kawan itu ada di dalam HP kita. Tinggal kita rajin nggak menyapa mereka. Rajin nggak informasi kepada mereka tentang suatu bisnis. Bawa ke seminar online. Bawa sekali-sekali ke seminar offline. Lalu kemudian, kalaupun dari sekarang hanya menggunakan saja produknya, tidak apa. Setahun, 2 tahun, dia gunakan produknya. Barangkali suatu saat dia mau kembangkan bisnisnya untuk kehidupannya sendiri, maupun untuk anak-anaknya. Jadi, kita ini 270 juta Indonesia ini. Kita ini baru beberapa juta. Ya, yang saya lihat ini visi kita harus lihat ke sana. Visi kita harus lihat ke sana bahwa makin lama itu dunia itu makin sempit, artinya makin dikurung oleh teknologi dan sebagainya.
Ingat nggak kemarin pandemi? Bagaimana sebuah perusahaan-perusahaan besar tiarap semua itu dihantam oleh molekul-molekul virus yang kecil. Banyak orang-orang yang sudah profesinya tinggi-tinggi sebagai tiarap semua itu. Ya kan, di PHK, di apa saja. Sepercuma sekolah tinggi-tinggi juga tiarap karena COVID dan sebagainya. Yang berkembang justru pada saat pandemi itu adalah PTBS. Karena itu, apakah COVID itu akan datang lagi di masa mendatang? Walau alam, kita harus antisipasi. Ayo kita ajak semua orang untuk berbondong-berondong dalam PTBS ini. Karena dia perusahaan yang kita janjikan. Dan banyak orang yang tutup usahanya itu sekarang karena gadget ini. Ya kan, Gelail tutup. Gelail. Apa itu? Banyak sekali mall-mall tuh yang tutup gara-gara ini dan sebagainya. Nah, justru PTBS itu ada di dalam sini. Tuh, bayangkan. PTBS itu ada di dalam HP kita. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah buka toko, nggak usah cari izin, nggak usah apa-apa. Ya kan? Modal 2,5 juta aja cukup masuk. Ya kan? Kalau tidak ada modal, jual sepeda butut di rumah tuh. Jangan sampai menjadi penyakit di rumah kita dan sebagainya. Cairkan barang-barang yang ada di rumah kita untuk join di bisnis ini. Sampaikan itu. Ada di sini, Bu. Bisnis kita. Saya sekarang kan sudah menghimbau kawan-kawan agar juga di pot masing-masing rumah itu buat pot-pot tanam buah dengan pupuk eco-friendly. Kalau orang datang ke rumah kita, kita boleh cerita tentang tumbuhan buah yang kita tanam itu, yang akhirnya juga orang itu tertarik dan mau gabung di bisnis ini. Simple. Itu yang saya bisa sampaikan. Barangkali pendekatan kita adalah pendekatan humanis. Pendekatan silaturahim yang kita lakukan. Jangan pendekatan yang mutlak melulu pendekatan bisnis. Nggak akan lari orang tuh. Kalau kita udah orang pendekatan bisnis, undang seminar, udah nutup diri aja. Lakukan pendekatan-pendekatan lain, silaturahmi, dakwah dan sebagainya. Sentuh di mana dia bisa bisa terpengaruh. Ustadz, sentuhlah dengan Ustadz, ya, Pak Ustadz Yanwar Amnur itu, ya kan? Yang ada, ya ini kan saya Ustadz banyak juga di sini. Dakwah, khairunas, anfa'hum linnas, ya kan? Jadi kita menjadi pemimpin yang baik. Dakwah, ya kan? Kita harus mengajak orang kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Di sini tempatnya. Waduh, best nih Islam bener. Kita ini, saya mohon maaf katakan, saya ini berasal dari partai yang memperjuangkan syariat Islam secara politik. Tapi sekarang itu saya memperjuangkan syariat Islam melalui ekonomi. Barangkali itu Pak Firman. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Sip. Baik, mungkin dari Umi Elis atau Abi bisa menambahkan sesuatu, silakan. Dari co-founder.